Nah, anak-anak, sekarang tadi seperti yang Pak saya sampaikan, kita akan membahas tentang alat pernapasan hewan. Nah, materi alat pernapasan hewan ini berkaitan untuk tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima, tepatnya di halaman 19 sampai dengan halaman 20 di buku paket 3A. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita mulai untuk alat pernapasan hewan. Apakah kamu masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Oke, kita ingat kembali ya. Yang pertama, makhluk hidup itu bernapas. Yang kedua, bergerak. 3, bertumbuh. 4, berkembang biak. 5, membutuhkan makan dan minum. Dan yang keenam, peka terhadap rangsangan. Jadi kalau disentuh itu langsung respon. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar ini. Kira-kira gambar yang pertama ini, gambar apakah ini? Sepeda. Sepeda itu makhluk hidup atau bukan? Tentu bukan, karena dia tidak bernapas. Dia bergerak tapi harus digerakkan, bukan bergerak dengan sendirinya. Maka itu bukan ciri-ciri makhluk hidup. Berarti dia benda mati. Manusia bernapas apa enggak? Ya. Bergerak? Iya. Bertumbuh? Juga bertumbuh. Berkembang biak? Iya. Membutuhkan makan dan minum? Iya. Peka terhadap rangsangan? Iya. Berarti dia termasuk makhluk hidup. Ayunan, bergerak, digerakkan, bukan bergerak sendiri tapi digerakkan. Bernapas? Tidak. Bertumbuh? Juga tidak. Berkembang biak? Tidak. Nah, pada intinya dari gambar-gambar ini, jikalau ada keenam ciri-ciri ini pada gambar yang ada di sini, jenis-jenis apa yang ada di situ, benda-benda yang ada di situ, maka dia termasuk makhluk hidup. Bila tidak ada ciri-ciri, 6 ciri-ciri ini tidak ada semuanya di sini, maka dia bukan makhluk hidup. Mari kita lanjutkan. Nah, hewan itu memiliki tempat hidup yang berbeda-beda. Ada yang hidup di darat, di air, maupun ada yang hidup di kedua tempat itu. Nah, alat pernapasan hewan pun berbeda-beda sesuai dengan tempat hidupnya. Berikut macam-macam alat pernapasan hewan. Yang pertama, hewan ada yang bernapas dengan paru-paru. Ada yang bernapas dengan insang. Ada yang bernapas dengan trakea. Ada yang bernapas dengan kulit. Selanjutnya, hewan apakah yang bernapas dengan paru-paru? Nah, kelompok hewan yang bernapas dengan paru-paru adalah hewan mamalia atau hewan yang menyusui anak-anaknya. Maka ketika hewan itu menyusui anaknya, dia bernapas dengan paru-paru. Contohnya apa? Kambing, sapi, kemudian apa lagi? Kerbau. Semua yang menyusui atau hewan mamalia itu, dia bernapasnya menggunakan paru-paru. Kemudian unggas. Apa sih unggas itu? Unggas itu sekelompok jenis hewan atau sekelompok burung. Gampangnya burung. Ciri-cirinya apa unggas itu? Memiliki bulu yang menutupi tubuhnya. Kemudian bernafas menggunakan paru-paru. Berkembang biak dengan cara bertelur. Pada umumnya memiliki organ gerak berupa sepasang kaki dan sepasang sayap. Gampangnya unggas itu punya sayap. Contohnya, nah ini contoh-contoh unggas. Ada ayam, kemudian ada angsa, kemudian ada ayam jago. Nah, ini bentuk-bentuknya. Oke, yang mempunyai bulu, mempunyai sepasang kaki dan sepasang sayap, itu termasuk unggas. Burung dara termasuk unggas apa bukan? Termasuk unggas. Bebek termasuk unggas. Maka hewan-hewan ini bernafasnya menggunakan paru-paru. Apalagi yang menggunakan paru-paru? Ada ikan paus, ikan hiu.
Dia bernafasnya menggunakan paru-paru. Kalau ikan-ikan yang lain bernafasnya menggunakan insang, sedangkan ikan paus dan hiu ini menggunakan paru-paru. Kemudian reptil. Hewan yang termasuk kelompok reptil, dia bernafasnya menggunakan paru-paru. Apa reptil itu? Hewan yang berjalan dengan cara melata atau merayap. Contohnya cicak, kadal, bunglon, dan lain sebagainya. Ya, maka itulah hewan-hewan, kelompok hewan yang bernafas menggunakan paru-paru. Kelompok hewan yang menggunakan trakea untuk bernafasnya adalah serangga. Kelompok serangga. Apa serangga itu? Serangga mempunyai ciri khas yaitu berkaki 6 atau 3 pasang. Seperti apa? Lalat, nyamuk, lebah, kumbang. Itu termasuk serangga, belalang, capung. Ya, jadi yang memiliki kaki 3 pasang kaki atau berkaki 6, dia termasuk serangga dan bernafasnya menggunakan trakea. Kemudian hewan yang bernafas menggunakan kulit, cacing. Gampang, cacing itu bernafas menggunakan kulitnya. Kemudian yang bernafas menggunakan insang adalah seluruh jenis ikan yang hidup di air. Ya, ikan itu kan hidup di air, dia bernafasnya menggunakan insang. Kecuali tadi ikan paus, ikan hiu, ikan lumba-lumba itu bernafasnya menggunakan paru-paru. Demikian anak-anak pembelajaran dari Pak Se. Tugas selanjutnya adalah mengerjakan tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima, halaman 19, halaman sampai halaman 20. Terima kasih sudah menyaksikan.